Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam GBC. Jumpa lagi dengan kami di konten YouTube-nya Grab Bengkulu Channel. Oke teman-temanku, sahabat YouTube, sahabat GBC dimanapun saja berada, salam persaudaraan buat kita semua. Jadi rencananya hari ini saya akan berbagi informasi ya buat para pengguna HP, terkhusus juga teman-teman ojol nih dimanapun saja berada. Semoga saja informasi ini bermanfaat dan berguna. Jadi kalau saya melihat memang teman-teman ini banyak sekali ya mendownload beragam macam aplikasi yang ada di Play Store ya di HP-nya. Jadi ini saran saja buat teman-teman semua ya pengguna HP, baik ojol maupun teman-teman yang lainnya juga. Semoga saja informasi trik ini juga bermanfaat. Jadi aplikasi yang kita download di Play Store itu juga otomatis kalau kita install dia langsung menggunakan kuota kita nih otomatis, dan di settingannya juga dia akan berjalan di latar belakang di HP kita. Jadi saya sarankan buat teman-teman nih, aplikasi yang sudah kita download di HP, yang sudah kita install, itu kita cek kembali ya. Jadi tidak usah dia berjalan di latar belakang. Jadi pengaruh sama kuota dan kinerja HP kita. Nanti saya akan berikan informasi dan triknya buat teman-teman semua. Jadi aplikasi tersebut tetap berjalan, cuma dia tidak akan berjalan pada saat kita tidak gunakan. Jadi aplikasi itu sebaiknya berjalan pada saat kita gunakan. Oke, ikutin triknya dan informasinya, semoga saja bermanfaat. Oke, teman-temanku, sahabat YouTube, sahabat GBC dimanapun saja berada. Jadi hari ini saya akan menjelaskan ya trik bagaimana agar kuota kita tidak mudah habis ya. Jadi aplikasi yang sudah kita download di HP, jadi mungkin teman-teman banyak sekali ya download beragam macam aplikasi ya di Play Store. Jadi biasanya kalau sudah kita install, dia otomatis akan tersetting ya, akan berjalan di latar belakang ya. Jadi maksud dari berjalan di latar belakang itu biasanya ada kiriman dari notif. Nah, biasanya itu akan muncul, dan aplikasi itu walaupun kita tidak buka, dia akan terus berjalan dan memakan kuota kita. Walaupun memang tidak secara tidak terlalu besar ya, cuma lumayan ya. Jadi kalau misalnya aplikasi yang sudah kita download itu kalau misalnya kita tidak buka, itu tidak usah berjalan di latar belakang. Jadi dia akan berjalan pada saat kita gunakan. Jadi kalau kita klik misalnya salah satu aplikasi tersebut, baru dia berjalan. Tapi kalau misalnya dia tidak diklik atau tidak digunakan, dia tidak usah berjalan di latar belakang. Jadi biarkan dia ada dan tetap bisa berjalan pada saat kita gunakan saja. Jadi teman-teman silakan, ini untuk pengguna Samsung ya, untuk pengguna Samsung. Mungkin kalau pengguna HP yang lain mungkin sama saja, nanti dilihat saja ya di pengaturan ya, di pengaturan settingan. Jadi teman-teman bisa cek di pengaturan, ini untuk pengguna Samsung dulu ya. Nanti silakan teman-teman yang pengguna HP yang lain silakan dicek saja ya. Silakan roll ke bawah ya. Terus cari aplikasi. Nah, kalau di HP yang lain juga sama, klik saja aplikasi. Nah, itu aplikasi-aplikasi yang sudah di-download, sudah kita install di HP kita nih. Jadi biasanya kan teman-teman banyak ya, ada games, ada micet, terus ada slot ya, biliar, terus macam-macam ya kalau saya melihat ya. Terus nah aplikasi itu kalau kita install di HP ini, dia akan berada pada posisi berjalan dan terus memakan kuota kita walaupun kita tidak gunakan. Jadi saran saya buat teman-teman untuk aplikasi yang di-download nih, biasanya kalau yang tertanam itu kalau bisa ya biarkan dia berjalan seperti biasa. Tapi kalau misalnya yang hasil downloadan dan instalan tambahan
itu dia berjalan pada saat kita gunakan saja. Jadi semisal nih, saya akan lihat ya, ini adalah aplikasi yang saya download di Play Store ya, aplikasi tambahan. Nah, nanti saya cek nih di penyimpanan. Nah, kalau penyimpanan ini kalau bisa, kalau ada memori eksternal, silakan teman-teman ubah di posisi eksternal. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak ada memori eksternal, biarkan dia tersimpan ya. Nah, pemberitahuan saya blokir nih informasinya ya. Jadi informasinya saya blokir, jadi tidak ada notif dari aplikasi tersebut ya. Jadi saya anggap dia akan tetap berjalan tapi tidak ada notifikasi. Terus data seluler. Nah, izinkan pengguna data latar belakang. Nah, ini ya. Jadi saya sarankan nih buat teman-teman ya, teman-teman cek saja di pengaturan ya, cek aplikasinya, itu izinkan pengguna data latar belakang. Nah, ini silakan teman-teman tidak izinkan. Nah, di off kan saja ya. Jadi dia tidak akan berjalan pada saat kita tidak gunakan. Tapi kalau kita gunakan, dia akan tetap berjalan, tetap bisa kita gunakan nih di HP ya. Terus kita roll lagi, kita cari lagi aplikasi tambahan yang lain ya. Nah, ini ya contohnya. Jadi ini saya blokir ya pemberitahuannya, tidak usah ada pemberitahuan. Terus data selulernya. Nah, ini izinkan pengguna data latar belakang, ini saya off kan. Jadi saya tidak izinkan untuk menggunakan data di latar belakang saya. Jadi cukup dia berjalan pada saat saya butuhkan, saya gunakan. Terus penyimpanan. Nah, jadi ada aplikasi-aplikasi yang ini ya, yang tidak bisa kita pindahkan. Terus di sini juga WA juga. Jadi aplikasi ini, ini pemberitahuan boleh ya, karena saya anggap WA ini penting juga bagi saya. Jadi saya bolehkan pemberitahuannya. Terus data selulernya, izinkan pengguna di latar belakang, bisa kita aktifkan, bisa tidak kita aktifkan juga tidak apa-apa. Jadi kalau misalnya teman-teman anggap WA ini penting ya, silakan teman-teman gunakan di latar belakang. Terus jadi aplikasi yang tidak dianggap penting ya, tidak begitu penting bagi teman-teman, silakan teman-teman matikan ya, tidak usah digunakan. Jadi tidak ada pemberitahuan, ini OVO juga. Terus data selulernya, dia tidak berjalan di latar belakang ya, tidak berjalan di latar belakang. Jadi karena saya Grab, jadi yang berada posisi berjalan di latar belakang itu cuma ini ya, cuma Grab dan WA saja ya. Kalau yang lain saya tidak saya berjalan di latar belakang, saya matikan. Nah, seperti Facebook ya, Facebook ini juga saya blokir, terus saya matikan untuk berada di latar belakang. Jadi dia tidak akan berjalan di latar belakang saya. Jadi tetap bisa saya gunakan pada saat saya klik, dia akan berjalan, tetap berjalan tapi tidak mengganggu kuota kita ya. Kuota kita cuma pada saat kita gunakan baru dia mengganggu. Terus yang lain, Instagram juga kita akan cek. Terus data seluler, ini Instagram juga ya, tidak berjalan di latar belakang ya, saya tidak izinkan. Terus Grab Kios saya blokir juga pemberitahuannya, data belakangnya saya tidak jalankan ya, saya tidak izinkan pengguna data di latar belakang. Nah, karena saya Grab, jadi Grab driver ini saya utamakan ya, saya prioritaskan ya. Ini pemberitahuannya saya bolehkan. Terus data selulernya ini saya conteng semua ya, izinkan mengguna di latar belakang, izinkan mengguna data saat penghemat data, jadi saya izinkan semua ya. Kita saat penghemat data aktif, ini tidak saya izinkan, jadi
biarkan dia menggunakan kota saya, karena saya butuh aplikasi ini diprioritaskan di HP. Jadi tetap saya izinkan data di latar belakang. Terus untuk yang lain tidak saya izinkan. Nah, jadi yang saya izinkan itu cuma WA dan Grab driver. Itu yang saya utamakan ya. Jadi itu trik untuk menghemat kota kita. Jadi kota kita dia tidak akan berjalan pada saat kita tidak gunakan. Tapi kalau kita gunakan, dia akan tetap berjalan. Jadi ini pemberitahuan, Play Store juga saya blokir ya, saya tidak membutuhkannya. Tapi dia tetap bisa berjalan ini ya. Nah, oke. Jadi itu ya triknya sederhana ya. Ini untuk pengguna Samsung ya. Kalau pengguna Samsung silakan teman-teman cek saja. Tapi untuk pengguna HP yang lain mungkin hampir sama ya, hampir sama kalau saya melihat. Settingannya cuma mungkin berbeda nama saja ya, mungkin posisinya saja yang berbeda, tapi tujuannya sama. Terus yang lain, jadi itu trik sederhana ya yang saya gunakan juga. Jadi HP-nya tetap lancar, tidak lemot ya jadinya. Terus kota kita juga tidak cepat termakan habis. Jadi tidak mudah habis ya kota kita, karena aplikasi-aplikasi tersebut tidak berjalan pada saat kita tidak gunakan. Jadi itu informasi yang penting ya buat teman-teman pengguna HP, terkhusus juga teman-teman ojol nih, biar drivernya tambah lancar dan makin ringan. Kalau untuk masalah orderan itu kita kembali kepada ini ya, kepada rezeki ya, karena memang ini bukan untuk trik untuk mendapatkan orderan lebih banyak, tapi untuk meringankan kinerja HP kita dan kota kita. Jadi itu saja informasi dari saya, semoga saja ini bermanfaat buat teman-teman semua pengguna HP. Semoga saja bisa teman-teman gunakan trik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.